Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru pertama kali kesasar atau terdampar di channelku ini, aku si pembisik kartu, aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Sebelum kita mengintip melalui kartu tarot, ya, jadi Madam Suki akan ngebacain dulu dari sebuah artikel Tribun News, ya. Nah, sementara ini publik khawatir dengan hasil tentang persidangan nanti, ya. Sementara itu, langkah cepat kepolisian dan kejaksaan dalam penanganan kasus tewasnya BJ hingga berkas perkara tersebut sudah P21 justru membuat publik khawatir. Khawatirnya kenapa ya? Publik khawatir dengan hasil persidangan yang nantinya menghasilkan keputusan yang tidak mewakili keadilan. Menyikapi hal itu, Barita Simanjuntak meminta publik nggak usah khawatir. Segala aspeknya dilakukan pengawasan dengan cukup ketat, ya. Lalu ungkapnya, saya kira dalam sistem hukum acara kita, jaksa yang melakukan penuntutan, membacakan dakwaan, pemeriksaan saksi-saksi, keterangan ahli, sampai pada tuntutan itu diatur dengan aturan yang ketat, ada hukum acara pidana, ada pedoman kerja, ada SOP dan pengawasan yang dilakukan dengan baik secara struktural maupun fungsional begitu. Nah, jadi kita masih mempunyai harapan meskipun kekhawatiran publik ini dengan hasil nanti memang cukup tajam, ya. Baiklah, without any further ado, kita akan cari tahu tentang hal ini yuk, ya. Karena Madam Suki menggunakan kartu tarot. Tarot adalah kartu yang bercerita. Tarot adalah sebuah seni membaca energi tentang situasi dan kondisi. Oke, pertanyaannya, kita mau cari tahu ya, Besti, apakah hasil dari persidangan itu adil apa enggak? Itu yang pengen kita tahu. Sebagai deterjen ya yang udah berbusa-busa, berbuih-buih selama 3 bulan ini mengawal kasus DJ, apa kata dunia ya? Kalau ternyata hasilnya itu membanggongkan alias tidak sesuai dengan harapan kita, ya kan, Besti? Oke. Jadi hasil dari persidangan FS, PC, dan 3 orang lain itu bagaimana hasilnya? Oke. Biar kalian semua pada bangun, ya kan? Hasilnya adalah Ten of Pentacles. Oke, sabar dulu. The Judgment, ya. Judgment. And then, satu lagi mau keluar. The Star. Wow. Jadi, seperti yang tadi dikatakan, ya, oleh Barita Simanjuntak, bahwa publik nggak perlu khawatir. Deterjen, nggak usah migrain, nggak usah sampai kamu ke bawah-bawah mimpi, nggak usah kalian itu sampai nggak bisa tidur ya, karena memang dalam prosesnya ini agak lama sedikit, perlu waktu lagi ya. Tetapi Pak Listio sudah sangat profesional sekali membentuk tim yang independen ya, tim khusus loh. Nah, ini sudah sangat profesional karena di sini ada Judgment dan Star ya. Artinya apa sih ya? Sebuah profesi yang memang sedang dilakukan ya. Madam Suki juga membaca bahwa nanti ya dalam sidang ini kejaksaan itu telepon mereka semuanya akan disadap. Ya, jadi apakah mereka mau main-main? Sedangkan sekarang ini yang terjadi ya, Pak Listio dengan sangat berani, dengan sangat tegas, walaupun deterjen ini masih nuduhin yang enggak, dengan berani dan tegas beliau itu udah mecatin orang-orang itu. Sekitar 90 orang, something like that ya. Kalau Madam Suki salah, tolong koreksi ya.
Jadi ini adalah profesi yang udah sangat profesional ya. Jadi mereka mau bahwa nanti kejaksaan ini kerja dengan sepenuh hati untuk rakyat, untuk mendengarkan suara rakyat, untuk mendengarkan tentang sebuah keadilan, judgment. Oke. Dan di sini ada STAR. STAR itu apa? STAR itu adalah polisi ingin mengembalikan sebuah sebuah marwah gitu ya. Apa sih polisi itu ketika orang menjadi polisi itu apa? Niatnya apa? Untuk menjadi penegak keadilan, ya kan? Nah, kalau yang menegakkan keadilan tidak adil bagaimana? Berarti kan hukum itu menjadi tumbang, ya. Jadi polisi pada saat ini ingin membawa sebuah mimpi di kartu STAR ini untuk mengembalikan ya marwah atau mengembalikan cita-cita yang luhur dari kepolisian itu. Ya, amin ya. Oke. Jadi deterjen kalian mesti percaya ya. Karena melalui tim khusus yang dibentuk oleh Pak Listio ini nggak main-main ya. Jaksa, hakim, orang yang nanti akan menyidang kasus ini, mereka akan disadap. Ya, luar biasa kan? Oke, terus pertanyaan kedua. Kan kita tahu ya, sebelumnya Komnas HAM itu mengatakan bahwa ada kemungkinan Putri ini atau PC ini menembak. Sekarang kita mau cari tahu aja ya. Apakah dugaan bahwa keterlibatan PC ini menembak menembak PJ? Iya atau enggak? Ataukah ini maksudnya hanya dugaan aja ya. Tetap yang Madam Suki lakukan adalah sebuah prediksi, oke? Bukan kepastian. Jadi jawabannya, apakah Putri ada sebuah peluang menembak BJ pada saat itu, pada saat kejadian? Jawabannya adalah terbalik. Madam Suki sampai ngeliat loh, ternyata nggak kebalik ya. Oke, di sini ada six of sword, tapi kebalik. Aku ambil lagi. Jawabannya seven of wands. Apa arti dari seven of wands ini? Putri ini kan kekeh mengatakan bahwa dia ini mendapatkan sebuah pelecehan ya, atau pemerkosaan ya. Dan bisa jadi Eliezer juga mengetahui kejadian tersebut kalau memang PC ini ikutan, ya kan? Tetapi kenapa Eliezer kok tidak mengatakan? Karena mungkin Eliezer bisa kasihan, atau mungkin Eliezer berpikir ya udahlah itu kan urusannya FS. Ya. Dan kartu ini mengatakan ada keterlibatan dia untuk melakukan penembakan itu. Oh my God. Berarti dugaan Komnas HAM benar ya? Kita masih bingung ya dengan Komnas HAM ya. Kadang-kadang nanti ngomongnya delay, besok tempe, besok delay kayak gitu ya, Besti ya. Oke, terus sekarang Madam Suki akan bertanya lagi dan akan menarik energinya. Hukuman apa yang menanti Putri? Nah, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Oke? Hukuman apa yang menanti Putri? Apakah itu hukuman seumur hidup? Apakah hanya 20 tahun? Ya, kita tahu ya, kasus ini sudah full dengan drama. Ya, drama ya. Terus dengan susah payah orang-orang baik di kepolisian atau di kepolisian berusaha untuk membuat kasus ini yang sebenarnya di rel yang tepat gitu, supaya tidak ada drama lagi. Itu kalau memang kekaisaran Sambo itu memang benar-benar ada, sulit banget, ya kan? Oke, jadi hukuman apa yang menanti PC? Apakah hukuman seumur hidup?
Jawabannya adalah terbalik lagi, Justice. Apakah 20 tahun? Ingat ya, 20 tahun itu bisa dipotong-potong lagi. Ya, mungkin bisa jadi 10 tahun, bisa menjadi 5 tahun, something like that. Karena di sini mengatakan bahwa apa hukuman yang menanti Putri, karena ini kartunya terbalik ya. Hukuman yang diterima oleh PC adalah hukuman 20 tahun. Seperti yang Madam Suki tadi katakan, 20 tahun is not 20 tahun. Karena bisa dipotong remisi dan lain-lain, ya kan? Jadi nggak 20 tahun. Berarti berapa dong? Coba kita cari tahu lagi. Berapa kira-kira hukuman Ibu Putri nanti? Di sini ada 4. Oke, sebentar. Madam Suki mau cari tahu lewat dadu. Ini bukan dadu biasa ya, Besti. Jadi kira-kira berapa hukuman Ibu PC? Kalau 20 tahun itu masih dibagi-bagi lagi ya. Di sini ada 3. Oke, tadi 4, sekarang 3. Cari tahu lagi ya. Ini yang terakhir. Di sini ada 10 of wands. Ada angka 10. Tadi di sini ada 4, di sini ada 3, berarti 7. Berarti bisa jadi hukumannya itu nanti kurang dari 10 tahun. Bisa jadi hanya 10 tahun, karena tadi dipotong-potong remisi dan lalalala, bla 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 bla. Jadi 20 itu belum pasti, ya. Jadi kita tunggu aja. Yang penting adalah di sini apa? Keadilan itu sudah terjadi. Tapi kalau mengingat bahwa 20 tahun itu bisa menjadi 10 tahun atau berkurang lagi, sedih juga ya. Tapi whatever, yang penting di sini adalah kita harus menghormati hukum, jalannya hukum. Kita juga harus mengapresiasi keberanian dari kepolisian yang banyak sekali juga memecat orang-orang ya. Oke, buat kalian yang mempunyai masalah, silakan aja datang ke Madam Suki, apapun masalah kalian, nanti bisa kita bicarakan dan mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Daripada kalian menceritakan masalah kalian kepada orang lain, belum tentu masalah kalian mempunyai sebuah jawaban. Buat kalian yang juga mempunyai trauma, gangguan-gangguan emosi, silakan datang ke Madam Suki, karena Madam Suki juga bisa mengobati orang-orang yang emosinya memang mengalami sebuah gangguan. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.